Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, 107.8. Dan juga sahabatku yang mendengarkan melalui live streaming di suryakebenaran.com. Apa kabar dan salam jumpa kembali di malam hari ini dalam program Refleksi Sahabatku bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Ya, Rio akan menemani ruang dengaran sahabat di malam hari ini sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat dengan pembicara kita ya, yang sudah tidak asing lagi seperti flyer yang sudah kami bagikan melalui sosial media kami dan juga melalui pesan WhatsApp kepada sahabat setia Radio Surya Kebenaran. Dan sahabatku, di malam ini juga kami mengundang atensi sahabat yang mau bergabung dalam pertanyaan maupun konseling. Bisa nanti sahabat bergabung selama pembahasan kita atau sesi demi sesi di malam hari ini yang akan dibahas bersama-sama. Dengan langsung saya kita menyapa bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo atau kita akrab sapa dengan Pastor Simeon Sulistyo. Dan selalu ada cinta ya di hari Selasa malam ya sahabatku. Bersama dengan Pastor Simeon. Shalom alaika Pastor. Shalom Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Luar biasa, penuh cinta ya Pastor. Amin. Amin. Nah, begitu juga untuk sahabat yang ada di rumah di malam hari ini. Seperti tadi sudah Rio katakan, sahabat dapat bergabung di 08166545532 untuk yang mau beratensi dalam pertanyaan dan konseling. Serta juga bagi sahabatku yang ada di luar kota yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box Online dapat bergabung, dan selamat bergabung bagi sahabat yang baru mendengarkan. Ya, sahabat yang diberkati di malam ini, ya Pastor Simeon, kita akan bahas tentang apa nih Pastor? Ya, seperti yang judul sudah dibagikan, kita akan bahas tentang cinta. Cinta lagi ya. Tapi khusus kali ini saya beri judul You Are My Everything. Seperti judul lagu aja nih. Ya, You Are My Everything. Kenapa nih harus membahas tentang ini nih Pastor? Ya, sebetulnya kalimat ini kan tidak asing ya bagi orang-orang yang sedang mabuk kepayang ya, sedang dimabuk asmara. Karena kan ya, kalau merayu atau mengucapkan kata-kata yang pujian kan salah satunya kan biasanya yang saya tahu ya, dan ini ya kaulah segalanya, you are my everything kan gitu. Jadi apa ya, kayaknya menarik ini untuk dibahas gitu. Kenapa? Bagaimana? Apakah baik kita mengucapkan ini gitu, ataukah maksudnya apa dampaknya gitu bagi kita? Jadi positif dan negatifnya pasti ada nih Pastor. Ya, di malam ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, jadi pastinya sahabat akan penasaran nih seperti apa pembahasan kita. Daripada sahabat penasaran, yuk tetap pantengin kami sampai nanti dengan pukul 9 malam di hari ini. Dan sahabatku dapat bergabung dalam pertanyaan dan konseling di 08166545532. Baik, langsung saja ya Pastor, kita akan masuk pada sesi yang pertama. Daripada berlama-lama, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Rio. Salam sahabat Surya Kebenaran, kita akan membahas tentang You Are My Everything ya. Ini kalimat yang tidak asing bagi setiap kita, setiap orang yang merasakan sedang dimabuk asmara atau dimabuk cinta ya. Nah, seringkali kalimat ini keluar sebagai ucapan atau ekspresi dari rasa cinta begitu. Sebetulnya mengekspresikan rasa cinta itu baik-baik saja, sah-sah saja dan normal-normal saja itu gitu kan. Cuman kita perlu menganalisis lebih dalam lagi dampak atau sesuatu yang kita ucapkan ini berdampak bagaimana kepada kehidupan kita begitu ya. Nah, khusus hari ini saya mau bahas tentang kalimat ini, You Are My Everything gitu. Nah, kira-kira baik nggak sih ucapan ini? Nah, kalau menurut saya ini kalimat yang secara tidak langsung berbahaya. Berbahaya kenapa kok bahaya sih? Ya karena apa yang akan kita ucapkan apalagi berulang-ulang itu kan akan menentukan di dalam realita kita, di pikiran kita seperti itu. Ya. Jadi bahayanya gimana? Ini
saya kasih tahu saja langsung supaya mungkin kalau kita lebih enak tuh tanya jawab daripada saya main materi. Ini materi kan cuma pancingan aja sebetulnya, jujur nih ya. Jadi apa akibatnya atau bahayanya sih kalau ngomongin ini, bilang you are my everything, my love, ya mas, dek atau siapalah gitu kan ya, kuku, abang atau apa itu kalau ke cewek ya, sayang ya. Nah, pokoknya kamu itu aku itu kamu. Aduh. Nah, apa sih bahayanya? Bahayanya satu, itu tadi ya, perkataan kita yang diulang-ulang itu bisa jadi kenyataan di dalam pikiran kita, begitu. Lalu kita akan berpikir, loh apa salahnya kalau dia memang segalanya bagi kita, gitu. Oke, nanti kita akan lihat apa salahnya. Lalu yang kedua, ini kan masih pacaran nih, ini konteksnya masih pacaran ya. Kalau ada apa-apa itu bisa betul-betul ambiar gitu, karena segalanya sudah tidak ada lagi, ya kan? You are my world katanya. Ya kan, kamu adalah duniaku. Nah, berarti kalau misalkan hubungan suatu saat putus, ya, amit-amit putus nih, langsung apa yang dirasakan? Bener-bener ambiar. Kenapa? Karena dia everything, dia segalanya buat kamu gitu. Sehingga ya nggak ada pegangan lagi gitu. Itu bahaya gitu. Ya, kalau bubar ya wes bubar. Jadi akhirnya seakan dunia ini betul-betul runtuh gitu, seolah nggak ada harapan karena menganggap pacarnya ini adalah segalanya gitu. Nah, terus bagaimana? Ya harusnya biarlah Tuhan menjadi our everything gitu, bukan orang. Harusnya Tuhan yang menjadi our everything, segalanya bagi kita, bukan pacar kita gitu loh. Ya, itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, kalau kita selalu mengucapkan ini, itu hidup jadi seolah-olah hanya untuk dia gitu, hanya untuk pacar. Nah, inilah yang tidak benar gitu, ya. Jadi dampaknya itu sampai ke sana gitu. Kalau kita betul-betul apalagi sering mengatakan, dan itu kalau kita sering ngucapin dan pikiran bahwa sadar kita menerima hal itu bahaya loh, gitu loh. Padahal di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab dari dia dan oleh dia dan kepada dialah segala sesuatu. Sudah jelas di sini. Dari dia, oleh dia, kepada dialah segala sesuatu. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini loh. Jadi sebetulnya hidup kita harusnya untuk dia, untuk Tuhan, untuk Bapa Yahweh, tapi karena kita selalu mengucapkan itu kepada pacar kita, seolah-olah pacar kita jadi segalanya. Jadi tujuan hidup kita akhirnya untuk dia saja gitu kan. Itu nggak boleh, ya, nggak betul itu. Merebut kemuliaan Tuhan juga, menggeser posisi Tuhan dari hidup kita. Padahal Tuhan ya harusnya nomor satu di atas segalanya, di atas semuanya, gitu. Saya waktu pacaran juga nggak pernah ngomongin ini, gitu. Sudah menikah pun saya nggak pernah ngomongin ini, karena saya menempatkan Tuhan nomor satu, gitu lah, nomor satu di dalam hidup. Bapak Yahweh is my everything, gitu. Yes. Lah terus istri, pasangan kita sebagai apa? Sebagai pendamping di dalam kehidupan kita, pendamping yang sepadan. Karena itu Tuhan kan bilang, aku akan memberikan penolong yang sepadan. Tuh, ya sebagaimana Tuhan melihat pasangan kita atau melihat kita, biarlah kita juga mengikuti pandangan Tuhan itu gitu. Ya. Sehingga kita hidup tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Seperti itu. Nah, kenapa kok ada orang yang bisa mengatakan ini ya? Karena terbuai asmara, terlalu dikuasai oleh emosi, perasaan maksudnya. Ya. Perasaan itu sangat begitu kuat sekali sehingga melemahkan logika dalam berpikir. Dan yang kedua, naif dalam berpacaran. Naif itu gimana sih?
Naif. Naif itu ada dua kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu artinya yang pertama adalah sangat bersahaja, tidak banyak tingkah, lugu, sederhana. Tapi arti yang kedua adalah celaka, bodoh, tidak masuk akal. Dalam konteks ini berarti naif yang saya maksud adalah naif definisi yang kedua. Gitu. Atau bisa juga karena lugu bisa, tetapi cenderung ke nomor 2 ya itu apa? Celaka, bodoh, tidak masuk akal gitu. So, mari anak-anak muda saya ajak untuk kita dalam menjalin hubungan tetap pakai pikiran kita, jangan hanya perasaan saja yang ditonjol-tonjolkan. Gitu. Sehingga kita bisa tetap jernih dalam berhubungan. Menjalin hubungan dengan lawan jenis. Gitu. Mungkin itu dulu. Oke, siap Pastor dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Bagi yang mau bergabung silahkan ya di 0816654532. Dan ini sudah ada yang bergabung tapi nanti kita akan kembali ya dengan pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan yang mau bertanya ataupun konseling tentang seputar materi kita seperti tentang cinta, apapun yang sahabat rasakan atau alami saat ini, mau mencari solusinya seperti apa, ya bisa bergabung di malam ini dalam program refleksi. Nanti akan dibantu ya bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8. Ya, sahabatku 107.8 di malam hari ini kami masih menyapa ruang dengar sahabat dalam program refleksi bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo, yaitu tentang You Are My Everything. Nah, sahabatku, boleh nggak sih kalau tadi ya di pembahasan pertama ini ternyata berbahaya nih, karena perkataan kita yang diulang-ulang dapat menjadi kenyataan, dan kalau ada apa-apa bisa ambiar nih. Jadi oleh karena itu biarlah Tuhan yang menjadi our everything ya sahabatku. Dan hidup itu seolah-olah hanya untuk pacar. Akhirnya kita bucin ya kalau kita terlalu You Are My Everything. Karena sahabatku, dalam kitab Roma tadi dikatakan bahwa yang semua itu hanya bagi Tuhan gitu, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Elohim. Jadi jangan sampai nih sahabat kan berkata oleh Tuhan ya. Dan langsung saja di malam hari ini, sebelum kita masuk lagi pada pembahasan, yang mau bergabung silahkan di 0816654532. Dan ini Pastor sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Ada Dr. Ayu. Ya, Dr. Ayu sudah bergabung. Terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung di malam hari ini. Dan langsung saja, Shalom Pastor Simeon, apa kabar? Waalaikumsalam Dr. Ayu. Haleluya, kabarnya luar biasa. Dan selanjutnya Shalom Kak Aryo dan sahabat Radio Surya Kebenaran. Amin. Waalaikumsalam Dr. Ayu. Sahabat Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Mau menyapa dulu ya Pastor. Ya, silakan. Buat Elis di kota Semarang, dan untuk Ibu Femi, ucapannya selamat malam dan selamat mendengarkan Radio Surya Kebenaran. Serta ingin menyapa juga untuk Pastor Yakub, kiranya sehat dan diberkati dalam setiap pelayanan Pastor Yakub. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Ayu. Langsung pada pertanyaan saya. Yang pertama, beda pacar dan partner dalam hubungan, terus mana yang lebih baik? Ini menarik pertanyaannya. Beda pacar dan partner dalam hubungan. Ya, menurut saya itu sebetulnya sih sama, cuman beda istilah saja. Intinya itu sama, cuman pemakaian istilah yang berbeda pun juga akan menentukan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memandang, bagaimana kita memandang partner kita, pasangan kita ini gitu. Kalau sebagai pacar ya berarti lebih mengarah ke sisi romantisnya. Kalau partner itu kan berarti lebih ke arah bisa
berhubungan dengan kerjasama dengan baik begitu, maksudnya ya ada sebuah tujuan di sana yang mau diraih gitu. Mungkin misalkan sudah jelas nih, misalkan sebagai seorang bisnismen, ya kan, pengusaha, sama-sama nih punya pacar nih, pacarnya juga berusaha usaha di bisnis yang sama nih. Nah, terus bikin usaha bareng. Nah, ini mereka memandang sebagai partner. Akhirnya mereka apa? Ya membuat segala sesuatu bareng dan jadi partner seperti itu. Tapi secara posisi status menurut saya sih sama. Ya, yang menentukan yaitu istilah dan nanti bagaimana cara kita memperlakukan atau berlaku terhadap pasangan kita ini. Menurut saya begitu. Jadi mana yang lebih baik nih, Pastor? Jadi pacar apa partner dalam hubungan? Lebih baik mana ya? Kalau saya pribadi sih partner ya, karena kita kan di dalam partner itu kan tidak hanya sekedar sisi romantis saja gitu, tapi ada satu kerjasama, ada satu goal yang akan kita capai bersama. Seperti itu. Jadi lebih baik partner ya. Oke. Nah, Dokter Ayu lebih baik partner nih. Setelah dijawab oleh Pastor Simeon. Dan pertanyaan kedua dari Dokter Ayu di malam hari ini, Pastor mau minta solusi nih. Jika temukan kasus seperti ini, misalnya ada yang pacaran terus sudah you are my everything deh, suatu ketika selingkuh, terus bukannya minta maaf atau menyelesaikan masalah, tapi yang terlontar hanya pertanyaan, terus kamu maunya gimana? Dan langsung putus hubungan. Tidak ada koreksi dan penyelesaian. Habis itu saling jelek-jelekin. Yang A bilang B selingkuh jadi berantakan. Si B bilang si A ambil keputusan sepihak, tidak mau dengar alasannya. Setelah itu tidak tegur-teguran dan tidak menyapa dan tidak you are my everything lagi. Lah ya gini loh. Kalau sudah merasa you are my everything kan, kalau ambiar kan ya wis ya ambiar juga gitu perasaan dan ininya. Ya lebih baik ya, maksudnya kalau memang salah satu memang sudah jelas dan kedapatan selingkuh, bukan kita meraba-raba loh ya, memang benar ada bukti dan memang apalagi sudah diakui begitu kan, ya sudah, memang putus hubungan menurut saya sih oke lah, maksudnya betul baik itu sudah keputusan yang tepat gitu. Lalu kalau tidak tepatnya adalah karena itu saya saling jelek-jelekin, saling ini, seharusnya ya sudah lah ya, kalau sudah ya sudah lah ya, maksudnya itu urusan ya, itu sudah jadi masa lalu, tidak perlu dijelek-jelekin lagi gitu. Ada yang sering kali bilang buanglah mantan pada tempatnya kan begitu. Maksudnya kan sudah dianggap sampah lah begitu. Dia nggak sadar bahwa dia bagi mantannya juga mantan gitu. Ya akhirnya punya anggapan yang sama, ya udah sama-sama sampah lah. Bener nggak? Makanya ya menurut saya yang sudah ya sudah lah gitu. Nggak usah saling menjelekkan lagi. Karena kalau saling menjelekkan berarti itu belum move on. Move on ini kan ada dua. Yang belum move on, maksud saya belum move on karena masih ada CLBK, cinta lama yang belum kelar, atau karena ada sakit hati itu. Karena tadi masalahnya belum diselesaikan, tapi langsung terlontar pertanyaan, terus kamu maunya gimana? Tiba-tiba diputus aja gitu. Ya kalau saya sih, misalkan di posisi orang yang diselingkuhi, saya bilang, ditanyai kamu maunya gimana? Ya udah cukup sekian dan terima kasih. Gitu saya bilang. Karena apa? Selingkuh ini sudah trust issue ya. Sudah bicara masalah kepercayaan gitu. Dan ini menyangkut watak. Kalau watuk iso ditambani, bisa dibetul ya. Ini batuk ya, watuk itu ya, sahabat saya kebenaran mungkin yang dari luar pulau ngopo-ngopo lah bahasa Jawa ki piye. Kalau batuk bisa diobati, tapi kalau watak, nah itu yang sulit. Gitu, harus betul-betul make sure, meyakinkan saya kembali bahwa sudah betul-betul berubah gitu ya. Bagaimana cara saya juga nggak ngerti kalau misalkan orang seperti itu gitu.
Jadi itu sih yang menurut saya apa tadi pertanyaannya, solusinya. Iya. Minta solusi nih jika temukan kasus seperti ini, solusinya bagi yang diselingkuhi. Kalau ada kasus seperti ini, Pastor. Ya sudah betul itu tadi. Sudah betul. Putus hubungannya sudah benar. Nah, tapi ini apakah masalahnya harus selesaikan dulu nih? Maksudnya bagaimana? Kan sudah selesai. Jadi masalahnya dia pingin, yang selingkuh ini pingin menjelaskan kan dari tadi dia bilang gitu ya, kan? Setelah itu si B bilang si A ambil keputusan sepihak, tidak mau dengar alasannya. Ya, namanya selingkuh, masa alasannya apa? Ya karena saya khilaf begitu, atau karena saya atau karena kamu kurang menyenangkan saya, atau bagaimana? Apapun alasannya, menurut saya loh ya. Sudah nggak ngefek gitu. Menurut saya loh. Seperti itu. Jadi ya sudahlah. Ya sudah, yang yang sudah diselingkuhi ya sudah, maksudnya enggak usah jelek-jelekin lah. Gitu. Udah, kalau ditanya kenapa kok ini? Ya trust issue atau apalah, maksudnya ya sudahlah, biar berlalu lah gitu. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ya itu ya, Dokter Ayu tadi bagaimana solusi dan tanggapan dari Pastor Simeon untuk masalah yang Dokter Ayu pertanyakan. Dan pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu. Sebentar yuk, kalau masih belum move on, masih sakit hati, ya itu harus dibereskan dalam arti dirinya sendiri. Ya harus mengampuni lah. Maksudnya ya sudahlah, move on gitu. Nggak usah menjelek-jelekan. Gitu. Kalau menjelek-jelekan berarti dia masih punya rasa. Urusan belum kelar tuh. Unfinished business. Betul. Nah, baik, ke pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu. Pastor, kenapa kata terserah itu selalu menjadi penentu keputusan? Dan katanya kalau salah satu sudah bilang kata terserah dalam hubungan itu horor. Bagaimana sudut pandang Pastor nih? Enggak juga sih kalau saya. Sering kali kami bilang terserah gitu ya. Dalam apa? Dalam nanti siang mau makan apa? Terserah. Kalau terserah kan artinya ya apalah gitu. Apa yang dia enggak ada ide, have no idea gitu. Jadi apalah, nurut aja lah gitu kan. Berarti itu kata manut wae gitu. Manut wae gitu. Jadi dalam konteks hubungan yang seperti apa nih? Kalau hubungan kan dalam ini mungkin coba kalau dalam pacaran pun begitu. Yang kita mau makan di mana nih? Apa ya? Terserah lah gitu kan. Ya itu kan tidak horor kan. Tapi kalau misalnya lagi masalah nih, ribut terus kamu dengan aku enggak lah, terserah gitu. Ya ini menurut saya karena mungkin sedang terbakar emosi, enggak mau dengerin dan enggak mau mikir gitu. Udahlah terserah kamu mau gimana gitu kan. Ya itu karena sedang emosi saja. Ya lebih baik dikomunikasikan lah bagaimana. Jangan cuma terserah saja. Terserah, nanti kalau beneran diputus bingung. Kalau nggak diputus-putus, terus kamu maunya gimana? Terserah ya, terus diputus ini. Oke, itu aja ya Pastor ya. Jadi kita lihat tingkatan emosinya seperti apa yang terkandung itu. Nah kalau misalkan mungkin ini maksudnya Dokter Ayu ini, kalau yang saya tangkap ya, mungkin ketika ada dalam permasalahan, terus salah satu yang bilang terserah kamu lah gitu, atau boleh terserah gitu ya. Itu mungkin sudah kayak pegel, sudah terlalu capek dengan hubungan, dengan tingkah laku atau dengan yang selama ini sudah dijalani gitu, bikin pegel, bikin capek hati lah ya. Ya itu memang akhirnya jadi horor. Jadi itu sudah warning nih, harus diperbaiki nih gitu. Harus diperbaiki dua belah pihak, jangan cuma salah satu, dua belah pihak. Nah makanya mungkin kalau bagi cowok-cowok nih yang biasanya katanya kan yang sering kali digambarkan cowok itu gak peka. Kalau ada yang sudah bilang, cewek itu sudah bilang maaf ya ini terserah kamu lah, atau terserah dalam konflik, ya itu berarti sudah warning. Itu cewek udah pegel tuh, udah capek dengan ulahmu. Si cowok jadi harus perbaiki, ajak bicara. Dan yang cewek jangan terserah nggak mau dengerin. Ya jangan gitu juga, diajak ngomong baik-baik kok
nyolot ya kan. Ya diajak ngomong baik-baik ya udah gimana mau diterusin enggak kan gitu. Kalau kamu sudah capek, pegel dan memang udah merasa kayaknya nggak bakal bisa dilanjutin ya sudah ngomonglah. Jangan digantung. Menurut saya baik cewek maupun cowok jangan menggantung pasanganmu. Itu namanya bermain hati kasihan. Ya. Kalau apalagi yang belum pacaran nih masih PDKT terus mungkin ada yang nembak terus digantung, jangan. Kasihan, itu bermain hati, itu jahat sih. Ya. Kenapa orang dengan digantung itu habis waktu, habis energi, ya kan, rugi waktu, energi dan kadang-kala biaya biaya juga gitu. Jadi jangan digantung. Nah kalau memang suka dan orang tua setuju dan sudah didoakan mungkin enggak masalah ya sudah, tunggu apa lagi gitu. Kalau lama-lama digantung jemuran aja bisa hilang. Oke, makanya terserah deh. Terserah. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Dan ini masih ada pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir nih Pastor dari Dr. Ayu. Bangun mental pacaran yang dewasa seperti apa, Pastor? Biar ababil atau ABG labil di luar sana paham bahwa cinta itu tanggung jawab. Nah, beliau itu belajar tanggung jawab seperti Dr. Ayu sudah katakan. Harus bertanggung jawab, harus belajar bersama, berpikir dewasa. Maka saya sering kali katakan untuk pacaran itu kan tujuannya untuk menikah. Jadi berpacaranlah kalau sudah siap untuk kayaknya saya perlu pasangan nih, saya mau nikah nih gitu. Meskipun waktunya belum tahu ya, karena maksudnya kan lebih mendalami pribadi masing-masing. Artinya kalau secara mental kayaknya aku sudah perlu pasangan atau saya siap nih kalau menikah nih gitu kan. Ya pacaran lah, artinya harus dewasa dulu gitu. Lah bagaimana dengan ababil yang pacaran? Nah itulah namanya masih ababil, ABG labil. Nah masih ABG itu memang masih baru gede, masih kecil kan, artinya barusan gede aja gitu. Terus masih labil tentu saja. Ya menurut saya janganlah pacaran dulu lah ya, jangan. Karena apa? Itu akan menguras energi dan pikiran dan waktu dan biaya juga. Karena begini, namanya ABG masih labil ya kan. Misalkan sedikit-sedikit yang harusnya tidak perlu jadi masalah akan jadi masalah gitu, akan jadi ribut gitu. Misalkan di WA jam 17.00, terus jam 17.05 belum dibales, ribut tuh pisah. Kamu kemana aja? Ya baru dibales jam 17.06 gitu kan. Kamu selama ini 5 menit itu kemana? Gak taunya masih beol gitu kan. Masa iya kan? Maksudnya itu hal yang seharusnya gak jadi masalah kan. Tapi kalau ABG labil, kamu kok enggak ini ya, jadi masalah akhirnya. Jadi masalah sepele jadi masalah gitu. Yang seharusnya bukan masalah sebetulnya, tapi jadi masalah. Karena apa? Labil. Karena belum dewasa gitu, saling menuntut biasanya. Laporan kemana-mana harus laporan, harus fotoin selfie di mana nih gitu kan, harus, atau mungkin harus ngirim pakai aplikasi apa itu yang ada geotagnya itu, ada koordinat dan share live location lah. Jadi foto itu kan ada tulisannya tuh di mana koordinatnya, berapa lintang bujur dan sebagainya. Buat apa gitu lah ya kan. Terus apalagi nih yang saya pernah lihat nih, sampai tukar-tukaran HP gitu. Kalau buka-buka HP masih agak lumayan ya, tapi ini sampai tukeran HP gitu loh, tukeran nomor gitu. Artinya nomornya si cowok dipegang, termasuk HP-nya ya, dipegang si cewek, dan si cewek megang HP-nya si cowok gitu. Maksudnya yuk ngapain gitu. Akhirnya kan waktu itu saya sempat kontak si cowok, loh kok balas yang cewek. Lah terus HP-nya apa hilang atau bagaimana? Atau ini kan nomornya dia kan, saya bilang ini iya bener. Lah terus kok kamu bawa?
iya kami tukeran HP lah, ngapain gitu? Ya untuk membuktikan bahwa saling terbuka gitu. Saling terbuka bukan begitu caranya gitu. Taunya akhirnya sekarang ngapain? Putus mereka. Putus. Ya kan? Saling percaya kata lu. Kalau percaya ya enggak perlu sampai sebegitunya kan. Artinya harus sampai tukeran HP. Itu namanya nggak percaya gitu loh. Ya kan? Kalau saling percaya enggak perlu ada yang ditutupi. Misalkan ternyata pasangan kita buka HP kita, yes it's fine. Tapi kita juga nggak perlu kepo juga, gitu. Kalaupun kepo juga, nggak ada yang perlu ditakutin gitu. Ini kan. Jadi sih seperti itu. Jadi ya harus belajar dewasa berpikir, belajar dewasa bersikap dan bertanggung jawab. Oke, dewasa berpikir, dewasa bersikap dan bertanggung jawab nih yang harus dibangun ya. Oke, bagi ABG di luar sana yang baru mengenal dunia percintaan ya, dunia pacaran, silakan ini. Dan juga bukan hanya ABG yang ada di luar sana, tapi bagi pemuda dewasa yang mau benar-benar langsung menikah nih. Nah, mentalnya juga harus dipegang ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Yaitu 4 pertanyaan dari Dr. Ayu, diakhiri dengan thanks Pastor Simeon, Elohim Yevarek Otka. Sama-sama Dr. Ayu. Amin, haleluya. Terima kasih Dr. Ayu dan juga terima kasih untuk Pastor Simeon sudah menjawab. Kita break dulu. Jadi bagi sahabat yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana. Radio Surya Kebenaran Ambarawa membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Program Refleksi Radio Komunitas Surya Kebenaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang spesial. Di hari Senin akan ada kesaksian hidup mengenal akan nama Bapa Yahweh, dan di hari Selasa pastinya akan hadir pembelajaran dan materi rohani yang membuat kita mantap di dalam Elohim dengan pembicara yang luar biasa. Hari Rabu sahabat dapat mengikuti Mesbah Keluarga secara live bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Di hari Kamis akan ada obrolan yang tidak kalah keren dengan topik dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu jangan sampai dilewatkan. Untuk informasi, atensi, pertanyaan dan konseling melalui pesan ke nomor 0816654532. Radio Komunitas Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Ya, sahabat Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, tentang You Are My Everything. Kalau di malam hari ini di 107.8, kalau sudah dibahas dan juga ada pertanyaan-pertanyaan tadi dari Dr. Ayu yang sudah kami bagi. Nah, Pastor, saya mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjutkan lagi. Ini kan kita bicara tentang You Are My Everything. Nah, secara tidak langsung atau tidak terpikirkan awalnya mungkin ada orang yang bilang, oh saya tuh anti gitu tentang You Are My Everything. Tapi tiba-tiba ada saja satu titik di mana akhirnya dalam sebuah hubungan pacaran terbawa dengan suasana You Are My Everything. Nah, bagaimana cara untuk bisa mencegah ini jangan sampai benar-benar terjadi gitu. Jadi jangan sampai, kalau tadi kan bilang bahwa dalam Roma 11 tadi bahwa semua tuh dari dia, untuk dia, dari dia, oleh dia dan untuk dia. Nah, dan akhirnya jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita yang akhirnya menduakan Tuhan gitu.
dalam kehidupan ini. Jadi apa yang harus benar-benar kita bangun gitu, Pastor? Ya, pertanyaan yang bagus, Rio. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam kenaifan juga ya kan? Ini sama materi yang sudah saya siapkan ini, Rio. Jadi dalam berpacaran biasa saja, tidak usah terlalu terbawa emosi. Pikiran tetap harus dipakai. Pikiran harus tetap dipakai gitu, maksudnya sebenarnya jangan terlalu terbuai. Ya sadari bahwa dalam pacaran apapun masih bisa terjadi gitu. Orang sudah sebar undangan aja bisa batal kok, gitu kan. Lah kalau sudah menikah, kita betul-betul harus mengasihi gitu kan. Tetapi ingat, jangan sampai pasangan kita, suami atau istri kita juga my everything gitu kan. Biarlah semua, kalau kita bilang my everything itu adalah Bapak Yahweh. Yes. Karena Bapak Yahweh adalah our everything. Tanpa Dia kita bubar sudah. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena hanya Bapak Yahweh yang segalanya bagi kita. Maka ada lagu Kaulah segalanya. Betul. Di dalam hidupku. Harusnya itu betul-betul menjadi kita lakukan, betul-betul hanya Bapak Yahweh segalanya. Kalau ada Bapak Yahweh ada yang lain segalanya, berarti menduakan. Yang namanya segalanya kan itu ya wis semuanya gitu, yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, aman kalau kita membuat Bapak Yahweh itu menjadi segalanya bagi kita, itu aman. Karena Bapak Yahweh itu kekal. Dan Bapak Yahweh itu kasih, mengasihi kita. Yes. Ya memang pasangan kita mengasihi kita, tapi kasih Bapak Yahweh dibanding dengan kasih pasangan kita ya jauh dong, ya kan. Bapak Yahweh betul-betul mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan kok. Gitu. Itu akan aman juga. Bapak Yahweh kekal juga masalahnya gitu kan. Jadi kita tidak akan bingung kalau dia kenapa-kenapa gitu. Nah, kalau sudah menikah pun kita merasa pasangan kita my everything, atau keluarga kita my everything, atau anak kita my everything, itu mereka masih manusia, nggak kekal gitu. Kalau kenapa-kenapa kita bisa ambiar gitu. Artinya gini, kalau mereka mungkin pulang dulu ke rumah bapak gitu kan, itu kita akhirnya jadi seperti layangan putus kan. Betul. Gitu. Jadi biarlah kita menganggap everything, our everything itu adalah Bapak Yahweh, bukan manusia. Oke, baik, terima kasih Pastornya. Jadi bagi teman-teman ya, sahabat muda yang ada di luar sana, yang mungkin kita bisa mendengarkan siaran malam ini terus kita bilang pokoknya saya tidak mau, tapi tiba-tiba saja suatu hari kita malah terjebak di dalamnya. Nah, kita ingatkan kembali ya, seperti tadi sudah ayat yang dibagikan dalam Roma 11 tadi, itu bisa menjadi landasan bagaimana bahwa saya tidak boleh sampai seperti itu, karena my everything itu Bapak Yahweh gitu. Jadi bukan siapapun yang ada di dunia ini. Karena kita ingat ya benar sekali Pastor, pertama kali Bapak Yesua mengajarkan kepada kita untuk mengasihi itu Elohim dulu. Nah, berarti dia tidak boleh diduakan. Oke, baik, terima kasih Pastor sudah menjawab. Dan ini kita ada penanya. Ini katanya saya mau nanya gitu. Nanya. Kamu nanya. Ya, ada seorang sahabat bernama Deborah nih Pastor yang sudah bergabung di malam hari ini. Langsung saja. Shalom alaika, hai kakak Santorio. Dan Pastor Simeon yang baik hati dan tidak sombong ya. Saya mau nanya gitu ya. Satu, yang pertama, kita kan masing-masing punya kriteria untuk mencari pasangan hidup kan ya. Misalnya kriteria visi, kriteria profesi, atau bakat tertentu gitu. Tapi kok belakangan ini aku merasa bahwa kriteria pasangan hidup membuat kita menjadi pecinta yang jahat, yang tidak mampu. Yang tidak mampu menerima pasangan dengan apa adanya mereka, yang mengasihi dengan tulus dan apa adanya.
Karena kan sehebat apapun seseorang, kehebatan itu dia dapatkan dari Tuhan, dan karena dari Tuhan maka Tuhan berhak kapan saja mengambil apapun yang sudah Ia berikan. Kalimat lainnya adalah, apa yang ada di dunia ini yang melekat pada pasangan kita itu tidak kekal toh. Jadi kalau cinta ini mungkin tidak berdasarkan tapi masih berembel-embel ya. Apa yang ada pada pasangan kita, maka kita harus siap untuk membuat keputusan ketika semuanya itu menghilang dari dirinya. Jika kita dengan yakin bisa mengatakan aku tetap menerima, lalu mengapa harus mengawali jatuh cinta padanya dengan kriteria-kriteria tertentu? Mengapa tidak mengawalinya dengan mencintai dia apa adanya? Kan bisa saja Bapak Yahweh memberikan kita pasangan hidup yang terbaik dan sepadan di mata Tuhan, tapi ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang kita bangun selama ini. Malah ada yang menikah karena yakin banget dengan kriterianya, merasa sudah melibatkan Tuhan dalam memilih dia sebagai pasangan. Tapi setelah menikah, ternyata wanita itu bukan tulang rusuknya, atau si pria bukan tulang asalnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Ujung-ujungnya bercerai. Setelah bercerai, menikahi pria atau wanita lain dan lebih bahagia. Jadi gimana dong, Pastor? Tapi ini bukan berarti saya menjadi permisif sama standar wanitanya Tuhan loh ya. Hal kriteria yang saya tanyakan ini tidak berlaku untuk syarat sepadan ya, sepadan visi hidupnya, sepadan prinsip hidupnya gitu. Gitu aja sih pertanyaan saya. Maaf kalau ruwet. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Ya itu tadi baru nomor 1 tuh ya. Baru pertanyaan nomor 1. Nomor 2 belum nih. Belum. Iya. Deborah, untuk pertanyaan kamu memang betul, kita mau cari pasangan kan ya pasti harus ada kriteria dong secara fisik misalkan. Tapi kan maksud saya gini, itu kriteria bisa dinego gitu, bukan harga mati gitu. Iya kan? Yang jelas kriteria yang harga mati itu adalah yang mencintai Tuhan. Kedua yaitu lawan jenis. Itu harus tuh. Harus mengasihi Tuhan dan harus lawan jenis. Itu perlu saya tegaskan ya. Tapi kalau kriteria yang lain itu kan bicara masalah selera saja. Saya tambah lagi, Pastor. Apa? Sama-sama manusia. Oh iya. Iya. Sama-sama manusia, lawan jenis dan cinta Tuhan. Itu kan harus dan sepadan. Ya. Itu cuma kan masalah selera. Ada yang orang yang suka rambut panjang, ada yang suka rambut pendek, ada yang suka gemuk, ada yang suka kurus, ada yang nggak masalah lah mau gemuk kurus nggak apa-apa, yang penting sehat. Gitu. Ada yang ya macam-macam. Nggak apa-apa menurut saya kalau mencintai, memilih pasangan hidup. Nggak apa-apa. Saya pun dulu juga ada kriteria, cuman bukan harga mati. Gitu. Dan puji Tuhan mengirimkan seseorang yang sesuai dengan kriteria saya. Nah itu selanjutnya itu wajar kok gitu. Nah tinggal bagaimana kita dalam menjalin hubungan itu ya. Ada orang yang terlalu terbuai terus pokoknya kamu ini saya gitu, pasangan jodoh saya gitu kan, dan merasa ya tadi katakan merasa dari Tuhan. Ya kalau memang sudah didoakan, sudah ini ya jalani gitu kan. Lalu terus dalam sudah menikah terus akhirnya jadi merasa tidak cocok lagi. Ya itu kita lihat ada apa di sana gitu. Ya, banyak faktor soalnya. Ya kan? Bisa saja mereka nggak komitmen atau mereka hanya berlandaskan pada perasaan gitu. Nggak ada komitmen. Dalam menikah itu harus ada komitmen. Dan namanya jatuh cinta itu kan perasaan itu bisa come and go gitu, nggak stabil.
Lah maka harus juga diusahakan supaya bisa jatuh cinta terus dengan orang yang sama gitu. Itu kan harus diusahakan gitu. Dan harus apa ya, sebuah pernikahan itu kan sakral di mata Tuhan gitu. Yes. Nah terus akhirnya mereka kok bercerai, terus akhirnya berbahagia dengan pasangan yang baru. Ya kita lihat berapa lama barusan menikah toh, mungkin ya sama seperti pernikahannya mereka yang sebelumnya toh, seolah-olah bahagia ya. Nanti kita lihat waktu yang akan menjawab kan gitu. Untuk masih awal-awal ya memang wah bahagia, iya masih awal gitu kan. Jadi untuk masalah kriteria enggak masalah menurut saya, itu sah-sah saja gitu. Cuman jangan jadi harga mati. Pokoknya misalkan kalau dia itu enggak tingginya minimal 170, saya enggak mau. Padahal orangnya mungkin baik, mungkin ada yang datang tingginya 165, kurang dikit kan. Tapi cowok itu baik, cowok itu secara karakter bagus gitu. Cuman hanya karena kriteria fisik yang tidak sesuai ya jangan dipertahankan kriterianya dong gitu. Kita lebih mengutamakan karakter. Paling tidak kalau kita mau kasih kriteria yang lebih dalam itu adalah kriteria karakter, menentukan karakter. Jadi fisik boleh, kita pinginnya yang bikin begitu boleh, tapi jangan terjadikan pedoman yang saklek gitu. Yang lebih saklek itu seharusnya yang bicara masalah karakter gitu. Saya pingin orangnya itu yang humoris misalkan, atau sabar gitu kan, atau yang apa namanya bisa kerja misalnya. Itu lebih ke arah karakter gitu. Kalau keterampilan itu juga ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tadi sempat disebutkan toh, enggak masalah gitu. Hanya sekali lagi itu jangan terlalu harga mati ya. Kalau keterampilan apa segala macam gitu loh. Tapi yang jelas karakter yang baik, cinta Tuhan, nggak kasar, itu karakter, nggak kasar, sabar, dewasa, itu yang menurut saya kok harus saklek ya. Karena kalau kita menikah dengan orang yang tidak dewasa, lalu apalagi tadi nggak sabar, kasar, waduh ngeri loh tuh. Apalagi yang begitu cowok, bisa yang cewek jadi sansaknya itu nanti di rumah kalau sudah menikah. Oh tapi kalau pas pacaran baik loh. Iya, namanya masih masa promosi ya baik. Iya kan, iyalah. Pengen ini masih pacaran, justru setelah menikah itu keluar aslinya. Maka saya sering kali bilang, kalau di dalam masih pacaran saja sudah ada kasar, berani berbuat kasar baik secara fisik maupun verbal, sudahlah, itu sudah warning betul-betul itu. Ya, dilihat tidak bisa mengendalikan emosi ketika marah, ketika dalam tekanan, wah ini warning gitu. Cuma yang cewek-cewek, kenapa kok saya sering kali di radio ini mengangkat masalah percintaan? Kenapa? Karena saya ingin mengedukasi semua cewek-cewek yang masih jomblo, yang baik-baik, yang anak-anak Tuhan, yang cinta Tuhan, yang masih baik, polos-polos gitu. Jangan sampai dikibulin sama cowok-cowok yang enggak baik gitu. Saya tuh kadang hati saya sedih kalau lihat cewek baik-baik dapatnya cowok yang kasar, dapatnya cowok yang tidak seiman. Itu saya sedih sungguhan. Nah maka sering saya akan masukkan di sini gitu. Meskipun saya juga akan bisa bahas yang lain juga, tapi akan sering bahas tentang cinta. Apalagi Februari ini, bulan Februari kan buat anak-anak muda kan bulan yang heboh kan. Kasih coklat, gula merah, terus Valentine ya kan. Itu kan identik dengan ini, kasih sayang ya. Jadi sekalian lah, dan ya dapat pelajaran di mana lagi kalau enggak kita yang ngasih, dari pihak gereja yang ngasih. Mereka nanti akan cari di mana? Mereka akan cari di luaran
yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan gitu. Maka saya terbeban di sini supaya yuk yang cewek-cewek terutama. Kenapa kok saya bilang terutama? Karena yang seringkali jadi korban itu yang wanita. Yang cowok mah ini paling masalah cowok apa? Nggak berani deketin cewek, grogi. Tadi siang saya baca ada orang di India pingsan di ruang ujian. Kenapa? Karena di satu ruangan itu isinya cewek-cewek banyak gitu. Pingsan dia belum tahu kalau ikut kuliah psikologi. Dulu kuliah psikologi banyak ceweknya. Cowok saya waktu itu cuma berapa? 6 dalam satu kelas astaga. Ya, jadi paling kalau yang cowok masalahnya sih itu kayak saya dulu nggak berani deketin cewek, ya grogi gitu. Ya, puji Tuhannya sih sudah lulus lah. Lah, yang cewek ini loh yang sering kali jadi korban yang parah gitu, kasihan gitu. Ya, dikibulin jadi ini di hubungan toksik lah apalah gitu loh. Saya hati sedih mingguan kalau ini. Maka ayo denger ini ya, teman-teman yang cewek itu juga kadang di-share nih program radio ini dan juga YouTube-nya supaya teman-temanmu di sana juga ikutan lebih cerdas gitu. Coba nggak dikibulin sama cowok-cowok buaya. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan menanggapi pertanyaan dari si Deborah. Jadi ya karakter ya. Karakter. Cinta Tuhan itu harus wajib lah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pastor sudah menjawab dari Deborah. Di sini diakhiri todah kakak Bapak Yahweh memberkati. Satu tok saja deh pertanyaannya katanya. Karena satu aja udah panjang ya. Dan sekarang saya mau ini ada satu lagi yang mau saya tanyakan nih Pastor. Tapi sebelum saya bertanya, di sini ada Gurnadi yang mendengarkan ya dari Surabaya. Ini meminta nanti mohon dukungan doa saja supaya bisa cepat sembuh. Ya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Oke Gun. Nah sekarang nih Pastor, jadi yang kita menerima, jadi kalau ada seseorang gitu kan, misalnya ini masih berlanjutan seperti pertanyaannya Deborah nih kan. Jadi menerima apa adanya dia dulu baru menerima cintanya, atau menerima cintanya dulu baru terima dia apa adanya. Nah, menarik nih pertanyaannya nih. Jadi belum gini, pernah terpikirkan saya ini. Menerima apa adanya dia baru terima cintanya, atau terima cintanya dulu baru terima dia apa adanya. Sulit nih ya. Sebentar, saya masih mencerna dulu ini. Jadi saya ulas sekali lagi ya Pastor. Menerima dia apa adanya, ya menerima apa adanya dia, baru terima cintanya, atau menerima cintanya dulu baru menerima dia apa adanya. Ya. Menurut saya kita harus dilihat dulu, jangan langsung apa adanya diterima begitu kan. Ya kalau sebagai teman oke lah, terima apa adanya. Cuman kalau untuk berhubungan secara percintaan, kita harus selektif. Jangan terima dulu apa adanya, tapi kita lihat dulu dia bagaimana kriterianya, cinta Tuhan nggak, lawan jenis nggak, manusia enggak? Manusia pasti. Terus karakter bagaimana gitu. Jadi sebelum menerima cintanya harus dicek dulu. Kita nggak bisa menerima untuk pasangan ya, untuk memilih pasangan kita nggak bisa langsung menerima apa adanya dulu menurut saya. Harus dicek dulu. Kalau dia ini tidak sesuai dengan kriteria, apalagi berhubungan dengan karakter, lebih baik jangan gitu. Jadi terima dia sesuai dengan kriteria yang Tuhan sudah tetapkan, dan mungkin selera dengan kamu, barulah menerima cintanya. Seperti itu. Jadi apakah menerima cinta apa adanya dulu? Enggak, bukan apa adanya dulu. Memang harus diseleksi. Gitu. Harus diseleksi. Kalau ada warning ya, menurut saya terutama cewek lihat cowok nih ada warning, lebih baik jangan, cari yang lain udah.
Udah itu kalau apalagi masalah karakter itu sudahlah, percaya saya ya. Nanti kalau menikah itu keluar aslinya. Betul. Ya seperti tadi kan Pastor bilang, ya promosi ya pasti bawa kayak bisa kita ke ada sale-sale gitu kan, terus kita pergi, wah lemari ini bagus, iya Bu, jadi salesnya tuh kasih promosi tuh bagus, kita beli pas ke rumah, ini apa ini bagian rusak, akhirnya kita banyak protes ya. Makanya si cewek kan biasanya kan detektif juga tuh, diam-diam ngalahin FBI kan, jadi ya stalking lah. Tanya temennya, harus dicari tahu teman-temannya bagaimana, karena biasanya teman-temannya yang sering kali bergaul karib dengan dia, maka dia itu nggak akan jauh beda dengan mereka kok. Kalau teman-temannya brengsek ya, itu kemungkinan, karena firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, gitu lah. Tapi kalau teman-temannya baik, misalkan suka baca, kemungkinan dia juga suka baca. Kemungkinan dia akan rajin juga. Misalnya dulu pernah punya temennya, sahabat di waktu kuliah psikologi. Itu teman-teman kami yang satu geng itu rajin kuliah. Rajin kuliah dan rajin mencatat. Meskipun yang cowok ya pasti kalah catatan dengan yang cewek. Itu begitu. Akhirnya apa? Teman saya, sahabat saya ini jadi rajin kuliah juga. Dan meskipun ada yang dia malas mencatat, tetapi dia kuliah gitu. Ya sih, jadi akan terpengaruh gitu. Maka pastikan kamu lihat lingkungan teman-temannya dia bagaimana, lalu apa yang respon dia ketika di dalam masa tekanan, ada permasalahan gitu. Apa yang responnya? Kalau responnya meso-meso, terus mukulin ini itu, ini hati-hati. Kita. Betul. Terus kalau bapak dia dengan lawan jenis bagaimana gitu kan, harus dicek ya, stalking lah gitu, harus tahu, harus cari tahu dulu dia seperti apa, dan jangan lupa berdoa dan ngomongin orang tua. Orang tua kasih tahu bahwa ini ada yang deketin nih gitu. Kayaknya oke sih, nah, cuman kadang pertemukan dengan orang tua. Bukan berarti kalau bertemu dengan orang tua terus langsung benar-benar langsung serius ya. Ya seolah-olah ya tolong jemput aku lah gitu kan, atau temenin aku nganterin aku pulangan begitu. Nah pas di situ jangan langsung pulang dia atau langsung pergi sama kamu. Biarin ketemu sama orang tua. Misalkan kamu sebentar ya, tunggu dulu. Nah sebelumnya udah janjian dulu. Bikinlah skenario sama orang tua. Ini dia mau datang nih, tak suruh jemput, nanti coba papa mama liatin ya. Ajak ngobrol kak, pasti orang tua berpengalaman ngerti caranya lah. Oh ini orang baik apa enggak tahu. Dalam sekali ketemu aja kadang ngerti orang tua. Dan orang tua itu kan udah dikasih gift sama Tuhan untuk peka, kadang antinanya tuh peka gitu. Ini kayaknya kok enggak bagus ya, enggak baik ya. Itu peka, maka begitu. Jadi janjian nih jam berapa? Jam 5 dijemput. Oke, jam 5. Dia datang jam 5 kurang dikit kan, atau jam 5 pas gitu. Bilang kamu sebentar ya, aku belum siap atau ngapain lah gitu kan. Biarin kamu masuk dulu, tunggu dulu di dalam ya. Enggak mau takut. Nah, ini sudah mulai ini loh. Kenapa takut? Gitu. Meskipun ini bukan warning yang red flag ya, tetapi kenapa kamu nggak mau, belum nggak berani ketemu sama orang tua aku, kenapa gitu kan? Kadang ada orang tuamu gak di dalam? Ini ada, kenapa emang? Aku takut, gak siap loh. Ketemu aja kan, maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu kan, maksudnya ya biar kenal kak gitu kan. Kenapa mesti takut gitu? Kalau kamu berniat baik, kalau kamu good intention, memang tulus, nggak ada sesuatu yang mau disembunyikan dan tidak ada niat baik. Seperti yang siapa kemarin Amnon itu, ada niat buruk ya kan dari awal itu pasti takut. Tapi kalau kita nggak ada niatan buruk dan memang tulus dan baik, ya ngapain harus takut? Ya jadi itu harus diseleksi dulu, baru terima cintanya. Oke, jadi terima dulu keberadaannya. Kita lihat ya sesuai dengan karakter, dengan
kriteria yang sudah Tuhan mau dan baru terima cintanya. Ya. Oke, jadi jangan langsung yang penting saya jatuh cinta. Nah, jangan itu diobral gitu nanti. Yang penting jatuh cinta ya. Saya ingat ya kalau tadi Pastor Semian bilang kalau dulu di kelasnya itu laki-laki sedikit cowoknya laki-laki sedikit ceweknya yang banyak. Iya. Nah dulu waktu saya di kelas juga itu di teknik penerbangan di situ ceweknya pertama 2 satu kelas itu dari 50 orang itu cuma 2 cewek. Mungkin terus satunya mungkin merasa gimana dia keluar. Itu namanya Deborah juga. Nah, terus ada satu namanya Gita. Malah dia ini pacarannya akhirnya over tuh. Wah, jadi piala bergilir. Itu dia dalam satu kelas dan akhirnya bikin tato dia. Waduh. Dan di situ akhirnya saya merasa bahwa dia, apalagi dia kan saya bisa bilang orang Kristen kan. Tapi kalau pas sama saya ngobrol tuh saya bilang, saya sempat tanya gini, kok kamu mau kayak pacaran dalam satu kelas? Terus dia cuma ngomong, ya gimana ya? Dia cuma ngomong kayak gitu Kak. Ya gimana ya? Soalnya laku sih gitu kan, laris sih, nah, ya. Itu dia. Banyak yang ngantri sama saya kan. Jadi akhirnya ini cara pandang yang salah juga kan dalam melihat pacaran kan. Jadi dia merasa laris, banyak mau sama saya loh, kamu nggak iniin saya ya. Banyak ngantri kok. Ada yang berpandangan seperti itu. Ya tapi di satu sisi ketika kita bicara tentang hal rohani pasti dia nangis, Pastor. Kayak kita pas PMK gitu kan, pas bagiannya dapat sharing sama aku, terus dia cuma kayaknya tuh dia ketika mulai kita ngobrol tentang bagaimana Tuhan mencintai kita gitu kan, di bagian part-part itu pasti dia kayak merasa bahwa aku tuh kayak berdosa ya. Dia kayak merasa bahwa sedih gitu. Dia merasa sedih pada dirinya sendiri. Kenapa saya bisa seperti itu, Pastor? Ya, itu kalau saya lihat dari sisi psikologis dia memang haus kasih sayang. Kalau dicek keluarganya, kemungkinan saya nggak tahu. Kemungkinan besar ini prediksi saya. Kemungkinan besar dari keluarga yang broken. Atau kalau keluarga nggak broken, orang tuanya kurang memberi kasih sayang. Kita. Itu biasanya sih gitu. Jadi saya perhatikan cewek yang tidak dekat dengan orang tuanya itu biasanya mudah jatuh cinta. Apalagi dari keluarga broken. Itu wah gampang banget. Figur bapak. Nah, ketika seorang wanita tidak ada figur bapak di sana, figur ayah yang bisa dipanut gitu kan, atau mungkin orang tuanya baik-baik saja tapi figur ayah nggak ada di sana. Mungkin dia takut sama ayahnya atau dia benci dengan ayahnya, meskipun mungkin orang tua mereka nggak bercerai, tetapi tidak ada figur bapak di sana. Itu mudah jatuh cinta. Yang saya amati mudah sekali. Maka dari itu peran bapak sangat penting untuk anak-anak. Itu kayak gitu saya perhatikan, banyaknya seperti itu. Nah kemungkinan si teman Rio ini juga begitu. Kemungkinan karena apalagi ngomongin tentang kasih gitu langsung wah nangis itu. Dia itu ada rasa kehaus di sana. Jadi pas kita bilang gini, kita kok kemarin kan kamu sama Hendra, terus kok kamu sama ini sekali, dia cuma kayak rasa sedih. Dia kayak gak bisa bicara apa-apa. Ya gimana ya, dia cuma ngomong gitu aja sih ya. Terus nangis, matanya berkaca-kaca gitu. Ya berarti ini di sisi yang lain. Kalau tadi saya pikir dia merasa bangga bisa ini, tapi dia mungkin di sisi lain itu ya dia ada rasa haus di sana, kekosongan di dalam batinnya, kasihan. Oke, jadi itu saja yang saya mau bertanya, saya tanyakan ya. Dan ini karena waktu kita juga, mungkin ada closing statement di malam ini, silakan Pastor. Ya, sahabat Surya Kebenaran, terutama yang masih berpacaran, betul-betul jangan terlalu terbuai dengan emosi cinta yang sedang dirasakan. Jangan sampai mabuk kepayang gitu ya. Ya cinta-cinta banget, tetapi tetap pikiran, logika harus tetap jalan. Amin. Jangan sampai seperti lagunya Agnes Mo, cinta ini kadang kala tak ada logika. Jangan harus ada logika tetap ya, harus tetap berlogika. Dan yang jelas doakan dan kasih tahu orang tua, karena itu akan jadi
pelindung kalian, terutama yang wanita nih ya. Kalau yang cowok ya jadilah man of Christ, manusia Hamasiah yang mempunyai karakter yang baik, karena nanti akan jadi imam di dalam keluarga. Ya, jadi yang selama ini yang cowok-cowok nih masih suka meso, omongan kotor, suka kasar, sekarang juga kalian harus bentuk dirimu supaya tidak melakukan hal itu lagi, karena ini karakter red flag warning itu ya, betul-betul warning. Jadi harus betul-betul dikikis kasar dan omong kotor itu atau hal-hal yang lain, selingkuh, ikatan pornografi dan sebagainya, itu harus betul-betul dikikis, stop. Ya. Gitu. Dan untuk semuanya biarlah our everything is not human but God only. Amin. Biarlah kita semua yang menjadi segalanya bagi kita adalah Bapa Yahweh saja, bukan manusia. Oke, itu aja. Baik. Ya, terima kasih Pastor Simeon. Kita akan tutup dalam doa, silakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini, perbincangan kami, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami boleh, anak-anak-Mu, terutama yang masih remaja, pemuda yang belum menikah, mereka betul-betul lebih cerdas lagi di dalam memilih pasangan hidup, dan mereka boleh bergantung kepadamu Tuhan, dan kiranya Tuhan mengirimkan orang-orang yang sepadan yang dari Engkau, sehingga anak-anak-Mu ini boleh mendapatkan pasangan yang dari Engkau, menjadi mempunyai partner yang sepadan dengan mereka, sehingga rencana-Mu yang sedang Kau rancangkan atas kehidupan mereka boleh digenapi ya Bapa. Amin. Berkati semua yang sudah mendengarkan, dan juga Engkau berkati Rio yang sudah memimpin, yang sudah membimbing perbincangan kami pada malam hari ini. Berkati masa depannya, langkah-langkah kehidupannya Tuhan yang mengatur. Terima kasih ya Bapak, biarlah perbincangan kami ini betul-betul menjadi berkat bagi para pendengar. Dan kami berdoa untuk Gunardi yang saat ini sakit, Tuhan tolong kiranya Tuhan berikan pemulihan lebih lagi, sehingga dapat segera pulih seperti sedia kala dan dapat beraktivitas dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon. Sama-sama, Sehat Rio. selalu, Amin. sukses dalam pelayanan dan juga pekerjaannya, keluarganya diberkati. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini dalam program Refleksi spesial di hari Selasa. Kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan pembicaraan yang lainnya yang pasti membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati. Amin.